Puji Tuhan, saudari, kita akan membahas di dalam Etero bulan September tahun 2025 yang berjudul Aspek-aspek krusial Matius 5 sampai 7. Dan kita akan sampai kepada pengkajian berita yang ke-8 yang berjudul Mencari dahulu kerajaan Allah dan keadil benarannya. Saudara-saudari, tiga berita yang terakhir, berita ke-7, ke-8, dan ke-9, membahas mengenai kehidupan umat kerajaan. Di dalam berita yang ketujuh, kehidupan umat kerajaan seharusnya adalah kehidupan yang masuk melalui pintu sempit dan berjalan di jalan sesak yang membawa kepada hayat. Hayat ini adalah kondisi kerajaan yang senantiasa diberkati. Dan di dalam berita yang ke-8 ini, kehidupan umat kerajaan seharusnya adalah kehidupan yang mencari dahulu kerajaan Allah dan keadil benarannya. Dan di dalam berita 9, kehidupan umat kerajaan seharusnya adalah kehidupan yang melakukan kehendak Bapa agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Bapa pada hari itu, yaitu hari tahta penghakiman Kristus. Nah, saudari, kita akan melanjutkan di dalam pengkajian berita yang ke-8, bahwa seharusnya kehidupan umat kerajaan adalah semacam kehidupan, khususnya di dalam berita yang ke-8 ini adalah semacam kehidupan yang mencari dahulu kerajaan Allah dan keadil benaran Allah. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaannya dan keadil benarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, keadil benaran yang bagaimana yang ditempuh dalam kehidupan umat kerajaan. Matius pasal 5:20 membantu kita, mengatakan bahwa jika keadil benaranmu tidak melampaui ahli Taurat dan orang Farisi, kamu pasti tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga-surga. Dari ayat ini jelas bahwa keadil benaran yang melampaui ahli Taurat dan orang Farisi yang seharusnya ditempuh oleh umat kerajaan. Jadi saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa kehidupan umat kerajaan seharusnya mencari dahulu kerajaannya dan keadil benarannya. Sehingga semuanya ini, segala yang diperlukan oleh umat kerajaan akan ditambahkan kepadanya. Ya. Namun di aspek sebaliknya, saudara-saudari, umat kerajaan jangan menyimpan harta di bumi. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 25 menjelaskan perkara ini. Sampai dengan ayat 21 terlebih dahulu mengatakan, jangan menyimpan harta bagi dirimu di bumi. Ayat 20, tetapi simpanlah hartamu di surga. Dan ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, umat kerajaan ya dalam menempuh kehidupannya jangan menyimpan harta di bumi. Mengapa? Karena umat kerajaan, perhatikan, tidak dapat melayani dua tuan. Kehidupan umat kerajaan seharusnya jangan khawatir ya akan jiwanya. Puji Tuhan, saudara-saudari ya, bahwa hari ini tidak perlu khawatir. Juga umat kerajaan dalam menempuh kehidupan kerajaan, jangan khawatir akan hari esok. Amen. Ya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 24, perihal tidak dapat melayani dua tuan, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melayani dua tuan. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Dan ayat 25 mengatakan, sebab itu aku beritahu kamu, jangan khawatir akan jiwamu. Dan di dalam ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, sebab hari esok akan ada kekhawatirannya sendiri. Maka saudara-saudari, sebagai umat kerajaan, di aspek yang positif menjadi sebuah perintah dan dorongan, perlu mencari dahulu kerajaan Allah dan keadil benarannya. Di aspek yang negatif, kita jangan menyimpan harta di bumi. Ingat, saudara-saudari, bahwa umat kerajaan tidak dapat melayani dua tuan.
tidak dapat melayani Allah dan tidak dapat melayani Mamon dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, saudara-saudari ya, perlu diingat bahwa kehidupan umat kerajaan seharusnya adalah kehidupan yang menyimpan harta di surga. Dikatakan harta terlebih dahulu, bukan hati yang dahulu. Karena di mana harta umat kerajaan berada, di situ juga hati umat kerajaan berada. Ketika harta ini ya diletakkan ya atau disimpan di surga, maka di situ juga hati umat kerajaan berada. Nah, saudari, perkara menyimpan harta di surga sangat berkaitan dengan mencari kerajaannya dan keadilbenarannya. Nah, saudari, puji Tuhan ya, kita tidak dapat melayani dua tuan, melayani Allah dan melayani Mamon. Di aspek yang lain, perkara semuanya ini akan ditambahkan. Ini bagaimana Allah memelihara kita. Sebaliknya kita jangan khawatir ya akan jiwa kita. Saudari, kita tidak pas, kita tidak layak khawatir karena Bapa kita, dialah yang memelihara kita. Dalam Matius 6 ayat 25 Tuhan berkata, sebab itu aku beritahu kamu, jangan khawatir akan jiwamu. Puji Tuhan, saudari ya, kita jangan khawatir. Dan juga jangan khawatir akan hari esok. Ya. Saudari, jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok akan ada kekhawatirannya sendiri. Segala keperluan umat kerajaan, semua ini akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, saudari, semoga kita nampak jelas perkara ini. Selanjutnya, kita perlu lebih jelas melihat mengenai kerajaan Bapa ya, dan keadilbenaran Bapa dan semua keperluan. Tiga hal, saudari ya, kerajaan, keadilbenaran, dan semua keperluan. Yang pertama, saudari, adalah kerajaan Bapa. Adalah realitas kerajaan surga-surga hari ini, realitas kehidupan gereja hari ini, dan akan menjadi manifestasi kerajaan surga-surga pada zaman yang akan datang. Nah, keadilbenaran Bapa adalah keadilbenaran yang dinyatakan melalui menaati hukum baru kerajaan, yaitu Kristus yang diperhidupkan oleh umat kerajaan. Nah, karena umat kerajaan mencari dahulu kerajaan Bapa surgawi mereka dan keadilbenarannya, tidak hanya kerajaannya dan keadilbenarannya yang akan diberikan kepada mereka, tetapi semua keperluan mereka juga akan ditambahkan kepada mereka. Nah, saudari, di bagian ini ada kerajaan Bapa. Kita perlu mengenal, saudari ya, ada kerajaan Allah, ada kerajaan surga. Namun dalam berita ini dibahas adalah kerajaan Bapa. Apa bedanya? Saudara-saudari, di dalam tadi Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaannya dan keadilbenarannya. Kerajaan siapa? Kerajaan Allah, kerajaan surga, atau kerajaan Bapa? Nah, saudari, puji Tuhan, melalui catatan kaki, Matius pasal 6 ayat 33, kita dapat melihat bahwa ada kerajaan Bapa, satu istilah yang mungkin sering dilewati oleh para pembaca. Ada kerajaan Bapa. Kerajaan Bapa adalah realitas kerajaan surga-surga hari ini, juga adalah realitas kehidupan gereja hari ini. Dan akan menjadi manifestasi kerajaan surga-surga pada zaman yang akan datang. Nah, saudari, kita akan menjadi jelas setelah kita melihat tabel ini, saudari ya. Jadi, inilah kerajaan Allah, kerajaan surga, dan satu bagian ya di dalam zaman ini dan zaman yang akan datang. Satu bagian ini. Saudara, ketika kita mengatakan kerajaan Allah, tentu kita memahami bahwa ini cakupannya adalah sebelum dunia dijadikan sampai ya kekekalan yang tanpa akhir ya. Namun kitab Matius banyak menyinggung mengenai kerajaan surga. Nah, istilah kerajaan surga ini mencakup dua zaman ya. Zaman anugerah, juga zaman kerajaan atau kerajaan milenial atau kerajaan 1000 tahun. Nah, dua zaman ini adalah kerajaan surga.
Namun, saudara-saudari, hari ini kita punya terminologi baru, yaitu adalah kerajaan Bapa. Sebenarnya ini bukan baru, saudara-saudari, hanya sudah tercatat di dalam catatan kaki versi pemulihan. Kita mungkin sering kali melewatinya, tetapi bagian ini kita diingatkan kembali, kita perlu masuk ke dalam kerajaan Bapa. Nah, kerajaan Bapa ini adalah realitas kerajaan surga hari ini. Dan menjadi yang akan datang manifestasi kerajaan surga. Jadi, saudara-saudari, kalau kerajaan surga mencakup di dalamnya adalah ada dunia bangsa-bangsa, ada dunia Kristen, ada orang Kristen sejati, dan di dalam orang Kristen sejati masih ada kaum beriman pemenang. Nah, khusus saudara-saudari, kerajaan Bapa membahas mengenai realitas kerajaan surga di zaman ini dan ya, manifestasi kerajaan surga di zaman yang akan datang. Ya, saudari, dua hal ini, saudari, inilah kerajaan Bapa. Justru inilah yang perlu kita cari, ya, saudari. Dan keadilbenaran Bapa inilah yang perlu kita cari terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan. Saudari, kita tidak cukup jadi hanya orang Kristen, ya. Kita perlu menjadi orang Kristen sejati, tetapi kita perlu masuk ke dalam realitas kerajaan surga hari ini. Ini adalah kerajaan Bapa. Saudari, puji Tuhan, inilah kerajaan Bapa. Inilah yang perlu kita cari, saudari. Amen, ya. Tidak cukup menjadi orang Kristen. Kita perlu masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Kita perlu masuk ke kerajaan Bapa di zaman ini, ya. Realitas kerajaan surga hari ini. Inilah kerajaan Bapa. Amen. Nah, kita akan melihat di dalam struktur berita di dalam berita ke-8, ya. Judulnya adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan keadilbenarannya. Namun saudara di dalam Romawi yang pertama dan Romawi kedua, di sana dikatakan kerajaan Bapa dan keadilbenaran Bapa. Mari kita lihat di dalam Romawi yang pertama, inilah kerajaan Bapa, inilah realitas kerajaan surga-surga hari ini. Inilah realitas kehidupan gereja hari ini. Juga menjadi manifestasi kerajaan surga-surga pada zaman yang akan datang. Tadi sudah dijelaskan di dalam tabel sebelumnya, saudara, ya. Inilah kerajaan Bapa. Amen. Nah, kapital A sampai B membahas mengenai harta dan hati. Ya. Mengenai kaum beriman, ya. Mengenai umat kerajaan, menyimpan harta, penyimpanan harta umat kerajaan. Ya, bahwa umat kerajaan jangan menyimpan harta di bumi. Kapital C membahas mengenai harta dan pelayanan. Umat kerajaan tidak dapat melayani dua tuan. Kapital D membahas jangan khawatir akan hayat jiwa dan jangan khawatir akan hari esok. Kemudian Romawi yang kedua membahas mengenai keadilbenaran Bapa. Bahwa keadilbenaran yang dinyatakan melalui menaati hukum baru kerajaan adalah Kristus yang diperhidupkan oleh umat kerajaan. Saudara-saudari, sebagai umat kerajaan, apa yang sebenarnya diperlukan oleh umat kerajaan? Kiranya kita nampak jelas bahwa yang kita perlukan sebagai umat kerajaan adalah diri Kristus sendiri. Ya, Kristuslah, ya, saudari, yang diperhidupkan oleh umat kerajaan. Kita memerlukan lebih banyak Kristus. Karena itu, saudari, umat kerajaan, ya, perlu mengenal keadilbenaran. Bahwa keadilbenaran ini memiliki 4 aspek utama, ya, di dalam kapital A. Bahwa keadilbenaran ini, amen, adalah benar terhadap orang, perkara, dan benda. Yang kedua, saudari, ya, bahwa keadilbenarannya adalah ekspresi lahiriah Kristus. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang adil benar. Maka ekspresi lahiriah Kristus adalah keadilbenaran. Aspek yang ketiga, saudari, bahwa keadilbenaran adalah perkara kerajaan Allah. Kerajaannya solid, saudari, ya. Teguh berdiri karena keadilbenaran. Dan, saudari, aspek yang keempat, keadilbenaran adalah benar terhadap Allah dalam apa adanya kita. Ya, apa adanya kita itu adil benar, saudari, ya. Benar. Puji Tuhan, ya.
Dan kapital B membahas mengenai Kristus menjadi keadilan kaum beriman, memiliki dua aspek, ya, aspek objektif dan aspek yang subjektif. Nah, saudari, secara objektif ya adalah agar kaum beriman dibenarkan di hadapan Allah. Di aspek yang subjektif, bahwa hari ini Allah dapat mereka alami ya secara pribadi. Puji Tuhan, Kristus ya, Allah kita sebagai pengalaman yang real secara subjektif atas kaum beriman, atas umat kerajaan. Sehingga kapital C membahas mengenai mahkota keadilan benaran dan hakim adil benar itu. Mari kita lihat saudari, di dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang ketiga membahas mengenai kerajaan Allah yang adalah gereja. Ya, amin. Ya, jadi hari ini mau mencari kerajaan ada di dalam gereja. Dan di dalam hari yang keempat sampai dengan hari yang keenam membahas mengenai keadilan Allah. Ya, keadilan ini Allah ini adalah Kristus. Puji Tuhan, ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki keadilan Allah. Hanya Kristuslah yang benar di hadapan Allah. Oke, kembali ke dalam hari yang pertama, saudari ya, mengenai kerajaan Allah adalah gereja. Bahwa hari ini kaum beriman, ya, umat kerajaan jangan menyimpan harta bagi diri mereka di bumi. Karena di mana harta berada, di situ juga hati berada. Dan umat kerajaan tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Nah, di dalam hari yang kedua, jangan khawatir akan hayat jiwa, ya. Nah, saudari, umat kerajaan tidak khawatir ya bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara jiwa kita, ya. Dia sepenuhnya ya ingin membawa kita percaya kepada Dia. Sebaliknya, kita tidak khawatir akan hari ini. Ya, kita memiliki hayat yang tidak khawatir di dalam kita. Oleh karena itu, di dalam hari yang ketiga, bahwa Tuhan naik ke atas gunung untuk berdoa, bahwa untuk menjalankan kewajiban dan tidak khawatir. Sebaliknya, saudari ya, bahwa Bapa Surgawi mengetahui keperluan kita. Hari yang keempat membahas mengenai keadilan Allah ialah Kristus. Bahwa keadilan ini memiliki 4 aspek utama. Yang pertama, saudari ya, benar terhadap orang, perkara, dan benda. Juga benar ini adalah ekspresi Kristus. Benar ini adalah perkara kerajaan Allah, ya. Dan benar ini adalah benar terhadap Allah dalam apa adanya kita. Akan dibahas mengenai 4 aspek. Kemudian di dalam hari yang kelima, saudara ya, bahwa Kristus menjadi keadilan benaran kaum beriman ada 2 aspek, ya, aspek objektif dan subjektif. Dan di dalam hari yang keenam, ya, inilah mahkota keadilan benaran dan hakim yang benar. Bahwa mahkota keadilan benaran ini akan menjadi pahala. Dan yang memberi pahala adalah hakim yang adil benar. Puji Tuhan. Mari kita teruskan di dalam pembahasan setiap harinya. Jangan menyimpan harta bagi diri sendiri di bumi. Ya, ada erat kaitannya antara harta dan hati. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan jangan menyimpan harta bagi dirimu di bumi, tetapi simpanlah hartamu di surga. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kaum beriman menyimpan harta di bumi ini berlawanan dengan ekonomi Allah dan menyatakan ketidakpercayaan pada belas kasihan dan rawatannya. Saudara-saudari, amen, kita perlu belajar menaruh percaya kita kepada Allah kita. Allah kita adalah Allah yang merawat. Amin, ya. Perkara menyimpan harta di surga adalah memberi benda materi kepada orang miskin, memperhatikan orang kudus yang kekurangan dan hamba-hamba Tuhan. Bahwa di mana harta berada, di situ juga hati berada. Bahwa umat kerajaan perlu menyimpan harta di surga agar hati mereka juga berada di surga. Harta dan hati mereka perlu terlebih dahulu ke sana sebelum mereka ke sana. Amin. Puji Tuhan, saudari ya. Nah, harta dan pelayanan, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melayani dua tuan. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Dan di dalam pasal 4 ayat 9 mengatakan, dan berkata kepada dia, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ini adalah
pasal di mana Tuhan Yesus dicobai, ya. Nah, dia dicobai oleh iblis. Jadi ketika iblis mengatakan hal ini, benar bahwa apa yang menjadi milik iblis diberikan kepada siapa yang sujud dan menyembah. Nah, aku ini adalah si iblis. Maka saudara-saudari, kita tidak bisa melayani iblis dan melayani Tuhan. Nah, sebaliknya, saudari, hari ini kita hanya menyembah dan melayani satu Tuhan. Kristuslah yang kita layani. Nah, perkara mamon ini adalah istilah Aram yang mengacu pada harta milik atau kekayaan. Mamon bertentangan dengan Allah, menunjukkan bahwa harta milik atau kekayaan adalah lawan Allah, merampas umat Allah dari pelayanan mereka kepada Allah. Nah, saudari, kaum beriman, umat kerajaan memerlukan banyak hal, ya, untuk melangsungkan kehidupan. Nah, semua ini disediakan oleh Allah kita. Sebaliknya, umat kerajaan jangan khawatir, jangan menaruh kekhawatiran atas keperluan-keperluan pendukung untuk melangsungkan eksistensi umat kerajaan. Sebaliknya, iblis melalui Mamon menipu kaum beriman. Nah, maka saudari, dengan demikian kaum beriman tidak lagi mampu melayani Tuhan yang sejati, yaitu Kristus. Kaum beriman tertipu untuk melayani Satan melalui Mamon. Oleh karena itu, sifat Mamon adalah satu penemuan Satan. Jadi Mamon ini adalah penemuan Satan. Sifatnya tidak sesuai dengan setiap aspek Allah. Maka di mata Allah adalah tidak adil benar. Justru pertikaian alam semesta adalah apakah manusia menyembah Allah atau menyembah Mamon. Saudara-saudari, seharusnya umat kerajaan menyembah Allah. Amin. Oleh karena itu, umat kerajaan jangan khawatir akan jiwa. Nah, ya, jangan khawatir akan jiwa. Dalam pasal 6 ayat 25 mengatakan, sebab itu aku beritahu kamu, jangan khawatir akan jiwamu. Apa yang hendak kamu makan atau minum, juga jangan khawatir akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hayat lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Ayat 32, karena semua ini yang dicari oleh bangsa-bangsa lain dengan khawatir. Sebenarnya Bapa surgawimu tahu bahwa kamu memerlukan semua ini. Amin, ya. Nah, saudari, jiwa ini adalah tempat keinginan dan nafsu dan makanan dan pakaian berada. Ya. Jiwa dan tubuh kita itu ada karena Allah, bukan karena kekhawatiran. Justru karena Allah menciptakan jiwa dengan jiwa dan tubuh, dia pasti akan memperhatikan keperluan jiwa dan tubuh kita. Amen. Ya. Jiwa tidak khawatir. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, janganlah khawatir tentang apapun, tetapi beritahukan apa yang kamu minta kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudari, berkaitan dengan jangan khawatir tentang apapun, ya. Maka di dalam Matius 6 ayat 32, ya, Bapa surgawi tahu kamu memerlukan semua ini. Nah, semua ini berkaitan dengan apapun, ya. Ini ada erat kaitannya ini dengan bagian ini. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia memperhatikan kamu. Nah, bagaimana umat kerajaan harus bersikap? Seharusnya menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Bahwa hidup kita adalah hidup kecemasan, tersusun dari kekhawatiran. Nah, dalam hayat ilahi dan sifat ilahi tidak ada kekhawatiran. Hayat Allah adalah hayat kenikmatan, perhentian, penghiburan, dan kepuasan. Saudara-saudari, kita perlu belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Amen. Kemudian jangan khawatir akan hari esok. Matius 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, sebab hari esok akan ada kekhawatirannya sendiri. Kesusahannya cukuplah untuk sehari. Nah, umat kerajaan seharusnya menempuh hidup, ya, memenuhi kewajiban.
sehari demi sehari tanpa kekhawatiran. Jadi umat kerajaan tidak seharusnya hidup untuk hari esok, tetapi selalu hidup untuk hari ini. Nah, kesusahan, saudara ya, memang mengacu kepada gangguan penderitaan. Bahwa hari-hari umat kerajaan di bumi adalah bagi kerajaan adalah hari-hari kesusahan dan penderitaan, bukan hari-hari yang lancar dan menyenangkan. Ketika kita hari ini mencari kerajaan Bapa ya dan kehendaknya, maka saudara-saudari banyak hal yang tidak mudah yang akan dijumpai oleh umat kerajaan. Nah, karena ketidakmudahan ini, saudara ya, mengacu pada gangguan dan penderitaan, serahkan kekhawatiran ini kepadanya. Hari-hari esok bagaimana, kita tidak tahu. Yang tahu hari ini, umat kerajaan, aku, umat kerajaan ini mencari kerajaannya dan keadil benarannya. Amen. Maka di dalam ayat 32 Matius pasal 6 mengatakan semua ini yang dicari oleh bangsa lain dengan khawatir. Sebenarnya Bapa surgawimu tahu bahwa kamu memerlukan semua ini. Puji Tuhan bahwa Bapa surgawi kita tahu bahwa kita memerlukan semua ini. Puji Tuhan ya. Jadi bahwa Bapa kita mengetahui segala keperluan kita, semua keperluan kita mengenai kehidupan kita. Ya. Kita memiliki Bapa Surgawi yang memperhatikan kita. Amen. Ya, bahwa umat kerajaan memiliki hayat Bapa Surgawi sebagai kekuatan untuk menaati hukum baru kerajaan. Bahwa mereka juga memiliki Bapa Surgawi yang memperhatikan keperluan materi mereka, membuat mereka tidak khawatir untuk hal ini. Men, ya bahwa Bapa Surgawi adalah sumber kekuatan dan suplai mereka. Karena itu mereka tidak perlu menjadi lemah atau kekurangan. Saudari, mari kita fokus kepada mencari kerajaannya dan keadil benarannya. Hari ini itulah yang kita kejar. Ya, kita tidak khawatir akan hari esok. Amen. Sebaliknya kita serahkan semua kekhawatiran kita karena Bapa Surgawi tahu bahwa kita memerlukan semuanya ini. Selanjutnya, memenuhi kewajiban yang tanpa kekhawatiran. Ya. Boas leluhur Daud adalah contoh seseorang yang memenuhi kewajiban yang tanpa kekhawatiran. Boas adalah seorang petani kaya dan hasil panennya melimpah. Namun, kelimpahannya bukan karena kekhawatiran, tetapi karena memenuhi kewajiban. Ketika waktunya tiba, Tuhan menyuruh dia untuk memberikan sebagian dan dia melakukannya. Boas benar-benar menghargai hal-hal surgawi. Melalui mengatasi kekhawatiran, dia menyimpan harta di surga. Kita bekerja keras dan memenuhi kewajiban kita, tetapi tanpa kekhawatiran. Inilah jalan yang tepat untuk bertumbuh dalam hayat Bapa. Amen. Ya. Bapa surgawi memperhatikan kita dalam segala hal. Kita semua memiliki kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Ketika kita memenuhi kewajiban kita tidak seharusnya melakukannya dengan khawatir. Karena kita memiliki hayat ilahi yang tidak mengenal kekhawatiran. Dan kita memiliki Bapa Surgawi yang Maha Kuasa dan Al-Muhid. Dia memperhatikan kita dalam segala hal. Dunia saat ini penuh dengan kekhawatiran, tetapi umat kerajaan tidak seharusnya mengkhawatirkan apapun. Kita tidak dapat menambah sehasta pada masa hidup kita karena khawatir. Mengenai moralitas, kita memiliki hayat dan sifat Bapa di dalam kita, supaya kita dapat memenuhi permintaan moral tertinggi mengenai kehidupan kita. Bapa Surgawi sendiri yang memperhatikan kita. Amin. Kita lanjutkan, saudara ya. Keadil benaran memiliki 4 aspek utama. Kita masuk pada bagian yang kedua mengenai keadil benaran. Ya. Jadi keadil benaran yang pertama, saudara ya, adalah benar terhadap orang, benar terhadap perkara, benar terhadap benda. Ya. Dan perkara yang kedua adalah benar ini adalah ekspresi yang memperhidupkan Kristus. Kita lihat di dalam Matius pasal 5:20, jika keadil benaranmu tidak melampaui ahli Taurat dan orang Farisi, pasti tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga-surga. Nah, saudari, ahli Taurat dan orang Farisi banyak memperhatikan perkara terhadap orang, terhadap perkara, dan terhadap benda.
maka kita sebaliknya kita harus benar. Umat kerajaan dalam menempuh kehidupan umat kerajaan ya perlu benar, ya, benar terhadap orang, terhadap perkara, dan terhadap benda. Dan di dalam 2 Korintus 3 ayat 9 mengatakan jika ada kemuliaan pada tugas pelayanan penghukuman, maka lebih-lebih lagi tugas pelayanan keadilbenaran melimpah ruah dengan kemuliaan. Amen, ya. Jadi hari ini jelas bahwa keadilbenaran, ya, keadilbenaran yang dicari umat kerajaan adalah keadilbenaran yang melimpah ruah dengan kemuliaan. Ini adalah ekspresi yang terlihat, ya, ekspresi yang ditunjukkan, itulah kemuliaan, ya, ekspresi yang memperhidupkan Kristus, inilah kemuliaan. Jadi, saudara-saudari, benar itu orang, perkara, benda menurut permintaan Allah yang adil dan ketat. Ya, kemudian kebenaran adalah ekspresi lahiriah Kristus sebagai Roh pemberi hayat yang hidup di dalam kita. Amin. Nah, kemudian hal yang ketiga adalah perkara perkara kerajaan Allah. Ya, perkara adil benar ini adalah perkara kerajaan Allah. Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal keadilbenaran, perdamaian, dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi perkara kerajaan Allah ini adalah perkara keadilbenaran. Ya. Amin, ya. Nah, di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaannya dan keadilbenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Maka saudari kita dari sini jelas bahwa mencari kerajaannya, ya, ini kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal keadilbenaran. Dan keadilbenarannya ini ya, saudari ya. Nah, ini adalah perkara perdamaian dan sukacita dalam Roh Kudus. Nah, kemudian benar ini, saudari ya, adalah benar terhadap Allah dalam apa adanya kita, apa adanya umat kerajaan. Jadi umat kerajaan apa adanya ya benar terhadap Allah. 2 Korintus 5:21 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh Allah bagi kita, supaya kita menjadi keadilbenaran Allah di dalam Dia. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 11 mengatakan kota itu mempunyai kemuliaan Allah. Cahaya kota itu seperti permata yang paling berharga, seperti permata yaspis sejernih kristal. Jadi, saudari, apa adanya kita ya. Kita ini menjadi keadilbenaran Allah di dalam Dia. Ketika kita di dalam Dia, kita menjadi keadilbenaran Allah. Nah, kita ini, saudari ya, benar terhadap apa adanya kita ini menjadi jernih, jernih seperti kristal. Amen. Ya, jernih ini, saudari ya, di dalam pikiran dan kehendak Allah. Kita jelas terhadap perkara itu. Jadi bahwa perkara keadilbenaran adalah benar terhadap Allah dalam apa adanya kita, ya manusia batinnya kita transparan, sejernih kristal, dan manusia batinnya kita di dalam pikiran dan kehendak Allah. Selanjutnya, saudari ya, bahwa Kristus menjadi keadilbenaran kaum beriman. Ada dua aspek, aspek yang objektif dan aspek yang subjektif. Di aspek yang objektif, di dalam Roma pasal 3 ayat 24, mengatakan, tetapi karena anugerah Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Bahwa Kristus adalah keadilbenaran kaum beriman, supaya mereka dibenarkan di hadapan Allah secara objektif. Ya, pada saat mereka bertobat, percaya dalam Kristus, mereka dibenarkan. Puji Tuhan, ini adalah secara objektif. Secara subjektif, di dalam pasal 5 ayat 20 kitab Matius mengatakan, aku beritahu kamu bahwa jika keadilbenaranmu tidak melampaui ahli Taurat dan orang Farisi, kamu pasti tidak akan masuk dalam kerajaan surga-surga. Ini adalah secara subjektif. Keadilbenaran, ya, kehidupan keadilbenaran yang ditempuh oleh umat kerajaan secara subjektif. Wahyu pasal 19 ayat 8 mengatakan, dan kepadanya diberi agar dia berpakaian lenan halus yang terang dan bersih. Lenan halus ini adalah keadilbenaran yang dilakukan orang-orang kudus. Ayat ini jelas memberitahu kita bahwa perkara ini, ya, perkara keadilbenaran ini adalah perkara yang subjektif. Kemudian di dalam Lukas pasal 15 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tetapi bapaknya berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawalah jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, dan bawalah anak lembu yang gemuk, sembelilah.
Nah, jubah yang terbaik ini mengacu kepada keadilbenaran, saudara ya, secara subjektif ya, dialami oleh umat kerajaan. Puji Tuhan, ya, bahwa hari ini Kristus adalah keadilbenaran kaum beriman yang diperhidupkan oleh mereka sebagai manifestasi Allah, supaya mereka juga dibenarkan oleh Allah secara subjektif. Amin. Ya, dua aspek ini adalah digambarkan oleh jubah yang terbaik dan anak lembu gemuk ya, secara subjektif. Nah, jubah yang terbaik ya, ini adalah Kristus sebagai keadilan yang diberikan Allah kepada kaum beriman untuk menutupi mereka secara lahiriah sebagai keadilan objektif mereka di hadapan Allah. Dan anak lembu yang gemuk adalah Kristus sebagai keadilan Allah pada kaum beriman sebagai suplai hayat mereka supaya memperhidupkan Allah di dalam Kristus sebagai keadilan subjektif mereka. Amen. Kemudian akhirnya saudari ya, umat kerajaan mendapat pahala, mahkota keadilan dan hakim yang adil benar. Ya, yang memberi mahkota ini adalah hakim yang adil benar. Amen. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, mulai sekarang tersimpan bagiku mahkota keadilan yang akan diberikan Tuhan, yaitu hakim adil benar itu. Pada hari itu akan diberikan kepadaku dan bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang mengasihi penyataannya. Di dalam 1 Korintus pasal 9:25 mengatakan siapa saja yang bertanding mengendalikan diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang dapat binasa. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan ya, mahkota kebenaran ini adalah mahkota yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan, ya. Ini hanya diberikan kepada para pemenang. Ya, jadi perkara keadilan ini, saudara ya, ini pahala diberikan berdasarkan keadilan melalui perbuatan. Ya, tidak seperti keselamatan yang diberikan berdasarkan anugerah ya melalui iman atau cuma-cuma ya, saudari. Sebaliknya ini adalah berdasarkan keadilan dan melalui perbuatan. Yang memberikan pahala adalah hakim yang adil benar itu. Ya, di 2 Timotius 4 ayat 8b mengatakan Tuhan yaitu hakim adil benar itu. Pada hari itu akan diberikan kepadaku dan bukan hanya kepadaku tetapi juga kepada semua orang yang mengasihi penyataannya. Jadi yang memberikan ya pahala itu adalah hakim yang adil benar itu. Dia adalah Tuhan. Amin. Dan ayat 18 2 Timotius 4 Tuhan akan menyelamatkan aku dari setiap pekerjaan jahat dan akan menyelamatkan aku ke dalam kerajaan surgawinya. Puji Tuhan. Jadi, saudari ya, bahwa pahala ini diberikan kepada kaum beriman bukan berdasarkan anugerah, melainkan berdasarkan keadilan. Karena itu, mahkota ini, ya, mahkota ini, saudari ya, adalah mahkota keadilan. Dan pahala yang diberikan kepada kaum beriman sama dengan mahkota keadilan sebagai dorongan bagi kaum beriman dalam perlombaan surgawi. Puji Tuhan, saudari ya, ketika kita mengejar perkara ini, kita tahu bahwa pahalanya adalah mahkota keadilan. Ya, hakim yang adil itulah yang memberikan mahkota keadilan. Amin. Sebagai penutup, saudari, kita perlu mencari kehidupan gereja dan ekspresi Kristus. Hari ini kerajaan dan keadilan ada di dalam gereja. Amin. Ya, maka semuanya itu akan diberikan, ditambahkan ya kepada umat kerajaan. Semuanya ini adalah semuanya. Kristuslah keperluan kita. Amin. Puji Tuhan ya. Karena itu Bapa Surgawi adalah sumber kekuatan dan suplai mereka. Karena mereka umat kerajaan tidak perlu menjadi lemah atau kekurangan. Umat kerajaan perlu mencari kehidupan gereja dan mencari ekspresi Kristus. Puji Tuhan, saudari. Kiranya anugerah semakin melimpah atas kita semua. Amin.